Assalamualaikum, halo adik-adik kelas 4. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar yang pertama yaitu segi banyak. Pengertian segi banyak. Nah, banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Di antara benda tersebut ada yang termasuk segi banyak dan juga ada yang tidak. Berikut beberapa contohnya ya adik-adik. Di sini ada papan tulis, kemudian ada sekrup, kemudian ada penggaris, lalu ada layang-layang. Nah, keempat gambar ini termasuk segi banyak. Sedangkan gambar bukan segi banyak, di sini ada gambar love, ada gambar es krim, kemudian ada gambar ban, lalu ada gambar gelang ya. Nah, untuk memahami jenis dan ciri segi banyak tersebut, perhatikan penjelasan berikut ya. Yang pertama, ini terdapat gambar penggaris ya. Ciri-cirinya mempunyai 3 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva tertutup. Kemudian gambar yang kedua adalah papan tulis. Ciri-cirinya mempunyai 4 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi berbentuk kurva tertutup. Nah, jika diperhatikan pada contoh tersebut, dapat diketahui bangun datar tersebut mempunyai sisi berbentuk garis lurus paling sedikit 3 buah dan antar sisi tersebut membentuk sebuah bentuk kurva yang tertutup. Sedangkan gambar es krim, ciri-cirinya mempunyai 1 sisi tidak berbentuk garis lurus dan 2 sisi berbentuk garis lurus. Kemudian antar sisi membentuk kurva tertutup. Lalu gambar gelang mempunyai 1 sisi tidak berbentuk garis lurus, kemudian antar sisi membentuk kurva terbuka. Pada contoh tersebut, diketahui bahwa bangun tersebut mempunyai sisi yang berbentuk garis lurus sebanyak 2 buah dan ada juga yang tidak punya sama sekali, sedangkan antar sisi membentuk kurva tertutup dan terbuka. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disebutkan bahwa segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah ruas garis. Ya, paling sedikit 3 buah ruas garis. Selanjutnya, ayo kita amati gambar segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, untuk gambar segitiga, ciri-cirinya adalah jumlah sudut yang dimiliki adalah 3. Kemudian jumlah sisi yang dimiliki adalah 3. Nah, ini adalah sudut ya. Nah, di sini itu sudut. Kemudian sisi-sisi itu ini. Nah, ini sisi-sisinya. Lanjut, bangun segi 4. Bangun segi 4, jumlah sudut yang dimiliki adalah 4. Begitupun dengan jumlah sisinya. Ya, 1, 2, 3, 4 itu sudutnya, kemudian 1, 2, 3, 4 itu sisi yang dimiliki. Kemudian ada segi 5. Jumlah sudut maupun jumlah sisi yang dimiliki adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlah sisinya. Nah, dan yang terakhir ada segi 6. Jumlah sudut yang dimiliki dan jumlah sisi yang dimiliki adalah 6. Ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian jenis bangun segi banyak. Berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya, bangun segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. Panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. Kemudian segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. Lalu segi banyak beraturan mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudutnya. Nah, seperti ini ya.
Ini segitiga beraturan, segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan. Nah, berikutnya, bangun segi banyak tak beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan adalah bangun segi banyak yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah tidak sama. Kemudian, panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah tidak sama. Lalu, segi banyak tak beraturan mempunyai simetri lipat yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Kemudian, segi banyak tidak beraturan mempunyai simetri putar yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Nah, di sini ya, perhatikan contoh-contoh gambarnya. Ini ada segitiga, ada persegi panjang, kemudian terdapat jajar genjang, trapesium, dan sebagainya ya. Nah, baik. Dari penjelasan tadi, semoga adik-adik sekarang dapat memahami tentang materi segi banyak. Nah, adik-adik, bangun datar selanjutnya yaitu segitiga. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga seperti penggaris, segitiga, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Bangun segitiga ini memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuk dan cirinya. Nah, coba adik-adik perhatikan segitiga di bawah ini. Misalkan, nama segitiga tersebut adalah segitiga A, B, C. Jika kita memperhatikan segitiga di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segitiga terdapat 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, dan AC. Ini ya, AB, BC, dan AC. Selanjutnya, 3 ruas garis tersebut masing-masing dinamakan dengan sisi, sehingga segitiga memiliki 3 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Dalam segitiga itu juga terdapat 3 sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Ini ya, tandanya sudut A, sudut B, dan sudut C. Terdapat juga 3 titik sudut, yakni titik A, titik B, dan titik C. Sini ya, titik sudutnya di sini. A, B, C. Nah, adik-adik, jelas bahwa dalam segitiga terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut ya. Memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut. Segitiga adalah segi banyak yang memiliki 3 sisi. Selanjutnya, agar adik-adik lebih memahami tentang materi segitiga, coba perhatikan beberapa gambar berikut ya. Nah, di sini terdapat gambar segitiga sama kaki. Sini ya. Lalu, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Berdasarkan gambar di atas, terdapat 3 jenis segitiga, yaitu yang pertama, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Untuk mengetahui sifat-sifat dari ketiga jenis segitiga tersebut, perhatikan penjelasan berikut ya, adik-adik. Nah, segitiga yang pertama adalah segitiga sama kaki. Di sini Pak Guru bertanya, anak-anak, tahukah kalian nama segitiga tersebut? Salah satu dari siswa menjawab, segitiga sama kaki. Kemudian Pak Guru menanggapi, ya benar. Nah, adik-adik, amati segitiga sama kaki tersebut ya. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang panjangnya sama. Misalnya, segitiga sama kaki tersebut adalah segitiga ABC seperti di bawah ini. Terlihat bahwa panjang AC sama dengan panjang BC. Ditulis AC sama dengan BC. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang.
Untuk jenis bangun segitiga berikutnya adalah segitiga sama sisi. Di sini ibu guru bertanya, apakah kalian tahu nama segitiga di samping? Kemudian ada siswa yang menjawab, segitiga sama sisi, Bu. Kemudian ibu menanggapi, ya, benar. Nah, adik-adik, misalnya segitiga tersebut dinamakan segitiga PQR. Nah, terlihat panjang PQ sama dengan panjang QR. Dan sama juga dengan panjang PR. Selanjutnya ditulis PQ sama dengan QR sama dengan PR. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Nah, untuk jenis segitiga berikutnya adalah segitiga sembarang. Guru bertanya, perhatikan segitiga di samping, apakah ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang? Kemudian siswa menjawab, tidak, Bu. Nah, adik-adik, jadi misalkan segitiga sembarang tersebut kita buat segitiga DEF seperti di bawah ini. Setelah diamati, terlihat panjang DE tidak sama dengan panjang EF dan juga tidak sama dengan panjang DF. Atau ditulis dengan DE tidak sama dengan EF, tidak sama dengan DF. Nah, jadi kesimpulannya, segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang. Setelah mempelajari sifat-sifat segitiga berdasarkan sisinya tersebut, dapat dituliskan sebagai berikut ya, adik-adik. Pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu memiliki 3 sisi dan memiliki 2 sisi sama panjang. Kemudian yang kedua ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki 3 sisi, kemudian yang kedua memiliki 2 sisi sama panjang, dan yang ketiga memiliki 3 sisi sama panjang. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Nah, ciri-ciri segitiga sembarang adalah memiliki 3 sisi. Ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengelompokan segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama, ada segitiga lancip. Di sini, ibu guru bertanya, anak-anak amati sudut-sudut pada segitiga di samping ini. Apakah ketiga sudutnya lancip? Kemudian ada siswa yang menjawab, betul, Bu. Nah, adik-adik, misalkan segitiga tersebut adalah dinamakan segitiga KLM. Nah, terlihat bahwa sudut K, sudut L, dan sudut M merupakan sudut lancip. Lalu yang kedua adalah segitiga siku-siku. Sekarang, tahukah kalian nama segitiga ini? Ibu guru bertanya kepada siswanya. Lalu siswanya menjawab, segitiga siku-siku, Bu. Nah, jadi adik-adik, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku KLM berikut ini. Segitiga KLM memiliki satu sudut siku-siku, yaitu sudut K. Nah, kemudian segitiga tumpul. Nah, seperti ini ya, segitiga tumpul bentukannya. Ibu guru bertanya, adik-adik, tahukah kalian nama segitiga ini? Kemudian siswa menjawab, segitiga tumpul, Bu. Nah, jadi misalkan kita memiliki segitiga PQR seperti di bawah ini. PQR, setelah diamati terlihat ada salah satu sudut yang tumpul, yaitu sudut P. Nah, untuk bangun datar selanjutnya adalah segi 4. Segi 4 memiliki berbagai jenis bangun. Yang pertama adalah jajar genjang. Nah, untuk ciri-ciri jajar genjang tersendiri, yaitu sebagai berikut ya adik-adik. Mari kita perhatikan ciri-ciri dari jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Sifat-sifat jajar genjang adalah sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Ini ya. Memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Lalu, memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Kemudian, sudut yang berhadapan sama besar. Lalu, diagonalnya tidak sama panjang. Dan terakhir, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat, namun memiliki 2 simetri putar. Berikut adalah unsur-unsur jajar genjang. Sisi yang sejajar adalah DC dan AB. Kemudian, sudut pada sisi alas berarti sisi yang di bawah. Berikut, sudut pada sisi alasnya adalah A dan sudut B. Selanjutnya, sudut pada sisi atas. Berarti di atas bangun datar ini ya. Sudut pada sisi atas adalah sudut C dan sudut D. Kemudian, untuk keliling jajar genjang, rumusnya adalah S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Kemudian, luas jajar genjang rumusnya A dikali T. S1 berarti sisi-sisinya ya, adik-adik. Sisi-sisinya berarti misal kita ingin menghitung keliling jajar genjang, berarti kita tentukan sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Nah, berikutnya, ketika kita ingin menghitung luas jajar genjang, rumusnya adalah alas dikali tinggi. Seperti itu ya. Nah, untuk bangun berikutnya adalah, ini masih contoh bangun segi 4 berikutnya ya. Untuk contoh bangun segi 4 berikutnya adalah persegi panjang. Nah, ayo kita perhatikan persegi panjang berikut ini ya. Misalnya, nama persegi panjang tersebut adalah persegi panjang ABCD. Nah, perhatikan ya. Jika memperhatikan bangun persegi panjang tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam persegi panjang memiliki 4 sisi, yakni sisi AB dan sisi BC, kemudian sisi CD dan sisi AD. Dalam persegi panjang itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C, kemudian sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi panjang juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni AB, CD, dan BC, AD. Selanjutnya, perhatikan semua sudut pada persegi panjang ABCD. Terlihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D memiliki ukuran yang sama dan merupakan sudut siku-siku. Nah, itu ya untuk persegi panjang. Lalu, ciri-ciri bangun berikutnya, ini masih contoh bangun segi 4 ya adik-adik. Berikutnya adalah belah ketupat. Nah, perhatikan belah ketupat berikut ya. Gambarnya seperti ini. Misalnya, nama belah ketupat tersebut adalah belah ketupat ABCD. Jika diperhatikan, bangun datar belah ketupat, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam belah ketupat juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam belah ketupat itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam belah ketupat juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar sebagaimana yang dimiliki jajar genjang, yakni AB, CD, dan BC, AD. Selanjutnya, perhatikan semua sisi pada belah ketupat ABCD. Nah, terlihat bahwa sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD memiliki panjang yang sama. Nah, itu adalah ciri-ciri belah ketupat.
Selanjutnya, contoh berikutnya adalah persegi. Nah, coba adik-adik perhatikan persegi berikut ya. Misalnya, nama persegi tersebut adalah persegi ABCD. Jika diperhatikan persegi di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam persegi juga memiliki 4 sisi, yakni AB, BC, CD, dan AD. Dalam persegi itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni ABCD dan BCAD. Semua sudut pada persegi ABCD terlihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D memiliki ukuran yang sama. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D semuanya merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, perhatikan semua sisi pada persegi ABCD. Nah, terlihat bahwa sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD memiliki panjang yang sama. Nah, itu adalah ciri-ciri bangun persegi. Nah, berikutnya adalah contoh persegi untuk selanjutnya, yaitu layang-layang. Nah, layang-layang seperti ini ya adik-adik, ciri-cirinya. Bisa kalian perhatikan. Jadi, ketika kita melihat gambar bangun layang-layang, ini sangat persis dengan layang-layang yang kalian mainkan pada saat kalian bermain bersama teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri bangun layang-layang adalah sebagai berikut. Memiliki 2 sisi yang sama panjang. Jadi, yang pertama adalah layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian, kedua diagonal layang-layang saling berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal layang-layang merupakan sumbu simetri. Kemudian, ciri berikutnya adalah layang-layang mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Selain itu, ciri lain dari layang-layang adalah memiliki 4 titik sudut yang saling berhadapan dan sama besarnya, serta memiliki 2 sumbu simetri lipat dan 2 sumbu simetri putar. Nah, itu adalah ciri-ciri bangun layang-layang. Nah, untuk contoh berikutnya adalah trapesium. Contoh bangun dari segi 4 selanjutnya adalah trapesium. Nah, coba adik-adik perhatikan trapesium berikut ya. Misalnya, nama bangun trapesium tersebut adalah trapesium ABCD. Jika diperhatikan bangun trapesium di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam trapesium juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, CD, dan sisi AD. Dalam trapesium itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam trapesium terdapat tepat 2 sisi yang sejajar atau tepat sepasang sisi sejajar, yakni AB sejajar dengan sisi CD. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bangun trapesium. Untuk contoh berikutnya adalah segi 4 sembarang. Perhatikan segi 4 sembarang berikut ya adik-adik. Misalnya, nama bangun segi 4 sembarang tersebut adalah segi 4 sembarang ABCD. Jika kita perhatikan bangun segi 4 sembarang di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segi 4 sembarang juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD.
Dalam segi empat sembarang itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam segi empat sembarang, tidak terdapat pasangan sisi yang sama panjang. Kata lain, dalam segi empat sembarang tidak ada sisi yang sama panjang. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri segi empat sembarang. Lalu, bagaimana ya hubungan bangun datar? Nah, agar kita bisa mengetahui hubungan bangun datar, mari kita simak tabel berikut ya, adik-adik. Jika telah memperhatikan ciri-ciri setiap bangun datar segi empat, dapat dibuat perbandingan sifat-sifat bangun datar dalam tabel berikut ini ya. Nah, ini ciri-ciri bangun, misalnya jajar genjang. Ia ciri-cirinya adalah ini ya. Begitupun persegi panjang, belah ketupat, persegi, layang-layang, trapesium, dan segi empat sembarang. Baik, setelah mendengar penjelasan tadi, semoga sekarang adik-adik dapat mengetahui berbagai ciri-ciri bangun datar ya. Tadi sudah dijelaskan ada segi banyak, kemudian segi 3, dan juga segi 4.